Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi konsep dasar perilaku konsumen, di mana sebelum kita memaparkan materi, ada baiknya kita memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah saya, Anggi Febri Permana Putri dengan NIM 18102, dan ada Doni Bagus Priambodo dengan NIM 18104, ada Nadia Tabrina dengan NIM 18112, dan ada Kavina Nafisatul Batul dengan NIM 181019. Slide yang pertama itu ada definisi perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen sendiri ini adalah hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Nah, dalam memutuskan pembelian sendiri, konsumen itu harus menentukan itu berdasarkan kualitas produk maupun harga dari barang tersebut. Untuk yang kedua adalah tren-tren terkini dalam perilaku konsumen. Jadi pada saat ini di Indonesia maupun di mancanegara, wabah pandemi COVID-19 ini sudah merajalela dan hampir berbagai negara terkena dampak yang ditimbulkan dari adanya virus COVID-19 ini. Dan virus COVID-19 ini sudah menjadi bencana nasional di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB, yang membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal itu menyebabkan perubahan perilaku beli dan pengeluaran belanja masyarakat berubah-ubah dan tidak stabil. Jadi, untuk tren perilaku konsumen di masa pandemik saat ini, yang pertama adalah kecemasan konsumen. Masyarakat sangat cemas dengan adanya pandemi yang terjadi karena mereka memikirkan dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Karena mereka memikirkan jika mereka terkena ataupun kemungkinan terjangkit COVID-19 sehingga mereka khawatir akan hal tersebut. Oleh karena itu, mereka mengurangi aktivitas di luar rumah agar tidak berkontak langsung dengan orang lain. Dan yang membuat masyarakat cemas atau konsumen cemas sendiri ini adalah penurunan keuangan mereka masing-masing, karena pada masa pandemik kegiatan pekerjaan maupun perekonomian itu hampir lambat dan tidak stabil seperti itu. Lalu yang kedua ada perilaku konsumen. Sehubungan dengan pembatasan mobilitas masyarakat akibat PSBB, sehingga berkurangnya masyarakat untuk keluar rumah, tak terkhusus dengan mahasiswa maupun para pegawai yang melakukan work from home atau daring juga, yang membuat mereka semakin berkurang untuk berkeluar rumah dan menghabiskan waktu luang dan waktu sibuk mereka di dalam rumah. Jadi kebanyakan masyarakat atau konsumen ini berada di rumah, sehingga kebanyakan pada masa pandemi saat ini mereka lebih ramah terhadap media sosial sendiri, dan untuk kegiatan belanja mereka lebih kepada online shop melalui e-commerce ataupun melalui ojek online untuk jasa seperti membeli makanan dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah perubahan pengeluaran. Beberapa masyarakat masih memilih membeli kebutuhan sehari-hari di toko secara langsung daripada melalui online. Nah, banyak masyarakat ini juga berbelanja online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mereka menganggap bahwa dengan membeli secara online harganya jauh lebih murah dan stoknya itu masih memenuhi, seperti itu. Lalu yang keempat adalah harapan. Berdasarkan aturan PSBB sendiri ini mendorong adanya perubahan perilaku yang sangat signifikan terhadap kebiasaan dan gaya hidup konsumen, termasuk penundaan pembelian barang-barang yang memiliki nilai atau harga yang cukup tinggi atau yang bisa dikatakan barang mewah, seperti halnya laptop, barang-barang elektronik, maupun HP dan lain sebagainya, karena menurut
konsumen pada saat ini yang paling terpenting adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik bahan pokok, pakaian, dan segala macam, kecuali barang-barang mewah yang kemungkinan kedepannya bisa dibeli kembali. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor kebudayaan. Untuk faktor kebudayaan ini berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku pembelian konsumen. Dalam faktor kebudayaan ini terhadap beberapa komponen, antara lain yang pertama adalah budaya. Budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang, karena kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah subbudaya. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting, dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Faktor yang kedua adalah faktor sosial. Untuk faktor sosial ini bisa dipengaruhi melalui kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial seseorang. Kelompok acuan itu adalah kelompok yang secara langsung atau tidak langsung memberi pengaruh terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok acuan ini juga mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang dan menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin mempengaruhi pilihan produk atau merek terhadap seseorang tersebut. Faktor sosial yang kedua adalah keluarga. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang saling berpengaruh. Contohnya dari orang tua, seorang anak memperoleh orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi, serta pemahaman atas ambisi pribadi, penghargaan pribadi, dan cinta. Bahkan jika pembeli sudah tidak lagi terlalu sering berhubungan dengan orang tuanya, pengaruh orang tua terhadap perilaku pembeli itu bisa saja tetap signifikan. Kemudian faktor sosial yang ketiga adalah peran dan status sosial. Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. Faktor yang selanjutnya adalah faktor pribadi. Faktor pribadi ini bisa terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, yang bisa diketahui dari perbedaan antara usia anak-anak, remaja, dan orang tua dari segi barang yang mereka konsumsi. Kemudian faktor yang mempengaruhi lainnya adalah pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor psikologis. Dari faktor psikologis ini bisa terdiri dari motivasi, kemudian persepsi, dan keyakinan atau sikap. Untuk motivasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat biogenik. Kebutuhan yang bersifat biogenik ini berasal dari keadaan psikologis yang berkaitan dengan tensi atau ketegangan seperti lapar, haus, atau tidak senang. Kemudian kebutuhan yang lain adalah bersifat psikogenik. Kebutuhan yang bersifat psikogenik ini berasal dari keadaan psikologis yang berkaitan dengan kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa kepemilikan. Faktor psikologis yang kedua adalah persepsi. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Ketika seseorang menerima persepsi mengenai suatu produk dengan baik, maka ia akan memiliki persepsi bahwa produk tersebut baik dan akan mencoba untuk membeli produk tersebut. Kemudian faktor psikologis yang ketiga adalah sikap. Sikap adalah predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku seseorang tersebut. Sikap itu berkaitan dengan bagaimana tanggapan seseorang terhadap produk atau merek yang mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk merek tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang kelima adalah faktor strategi marketing. Faktor strategi marketing merupakan variabel di mana pemasar mengendalikan usahanya dalam memberi
tahu dan mempengaruhi konsumennya. Variabel-variabel tersebut antara lain yang pertama adalah produk, baik barang ataupun jasa. Kemudian yang kedua adalah harga, yang ketiga periklanan atau promosi, dan yang keempat adalah distribusi. Yang selanjutnya adalah pendekatan perilaku konsumen. Terdapat dua pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal merupakan pendekatan di mana daya guna suatu barang dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung kepada subjek yang menilai. Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen tersebut. Ada dua konsep yang biasa digunakan dalam pendekatan kardinal ini. Yang pertama adalah total utility atau nilai guna total. Nilai guna total merupakan total kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian konsep yang kedua adalah marginal utility atau nilai guna marginal. Nilai guna marginal adalah suatu penambahan atau pengurangan kepuasan yang diperoleh dari penambahan atau pengurangan barang atau jasa yang dikonsumsi. Dalam pendekatan ini didasari oleh dua hukum. Yang pertama adalah hukum Gosen 1 yang berbunyi jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa puasnya mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama kepuasan tersebut akan semakin turun sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum Gosen 2 yang berbunyi konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa akan sama. Berikut adalah contoh mengenai pendekatan kardinal. Misal di sini adalah dalam mengkonsumsi minuman. Misal di sini ada 7 gelas air minum, dan pada gelas pertama itu nilai gunanya adalah 10, sehingga ada pertambahan dalam nilai guna marginal yaitu 10. Kemudian pada gelas kedua nilai gunanya bertambah menjadi 18. Jadi ada pertambahan nilai guna marginal dari 10 ke 18, yang berarti nilai guna marginalnya adalah bertambah sebanyak 8. Kemudian pada gelas ketiga nilai gunanya adalah 23, yang berarti ada pertambahan nilai guna marginal sebanyak 5. Kemudian pada gelas keempat nilai gunanya adalah 25, yang berarti ada pertambahan nilai guna marginal sebanyak 2. Kemudian pada gelas kelima nilai gunanya tetap 25. Jadi tidak ada pertambahan nilai guna marginal. Jadi pada gelas kelima ini titik kepuasan konsumen tersebut sudah mencapai titik yang maksimal. Kemudian jika diteruskan pada gelas ke-6 dan ke-7 nilai gunanya akan turun. Jadi ini sesuai dengan bunyi hukum Gosen yang pertama tadi, di mana nilai guna total awalnya itu naik ya dari 10 sampai dengan 25. Namun lama-kelamaan semakin barang itu dikonsumsi secara terus-menerus, maka nilai guna totalnya akan turun. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi menurut teori ini yang berlaku adalah apakah seseorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang yang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urut-urutan kombinasi barang yang akan dikonsumsi. Dalam pendekatan ordinal ini terdapat kurva indiferensi. Kurva indiferensi merupakan kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Berikut adalah contoh mengenai pendekatan ordinal. Diketahui si A mempunyai sejumlah uang untuk membeli dua jenis barang. Berikut ditampilkan tabel mengenai kombinasi barang yang mungkin akan dibeli. Pada kombinasi A, jika si A ingin membeli 20 gelas, maka si A hanya akan mendapatkan 4 panci. Kemudian pada kombinasi B,
Jika si A hanya ingin mendapatkan 10 gelas, maka dia akan mendapatkan 8 panci. Kemudian pada kombinasi C, jika si A ingin membeli 8 gelas, maka si A akan mendapatkan 10 panci. Begitupun seterusnya sampai dengan kombinasi D dan E. Artinya, jika konsumen ingin menambah jumlah konsumsi suatu barang, maka dia harus rela kehilangan jumlah barang yang lainnya. Misal, si A awalnya hanya mendapatkan 4 panci dan ingin mendapatkan 8 panci. Sehingga dia harus rela kehilangan 10 gelas yang awalnya kombinasi A mendapatkan 4 panci dan 20 gelas, dan ingin mendapatkan 8 panci, dia harus kehilangan 10 gelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat studi perilaku konsumen. Adapun beberapa manfaat dari studi perilaku konsumen, diantaranya yaitu yang pertama, manfaat bagi individu, yaitu dapat mengambil keputusan lebih cermat atas dasar pertimbangan yang matang. Sebagai pemasar tentunya sangat banyak manfaatnya. Dalam pasar yang semakin intensif tingkat persaingannya, tuntunan konsumen yang semakin tinggi, sehingga pemahaman akan konsumen juga menjadi semakin tinggi. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan adalah memungkinkan perusahaan memahami dengan tepat kebutuhan dan keinginan pelanggannya, sehingga dapat membantunya untuk memuaskan pelanggan dan menerapkan konsep pemasaran. Manfaat yang ketiga, sebagai analisis konsumen menjadi dasar bagi manajer pemasaran. Hal ini membantu manajer dalam menyusun bauran pemasaran, segmentasi, diferensiasi, menyediakan dasar analisis lingkungan, dan mengembangkan riset pemasaran. Manfaat yang keempat yaitu sebagai analisis konsumen memainkan peran kritis dalam pengembangan kebijakan publik. Manfaat yang kelima, sebagai pengetahuan mengenai perilaku konsumen, mengembangkan kemampuan konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih efektif. Manfaat yang keenam, sebagai analisis konsumen memberikan pengetahuan tentang perilaku manusia. Tadi teman saya membahas mengenai manfaat dari perilaku konsumen. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hubungan pemasaran dengan perilaku konsumen. Nah, sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemasaran. Penjelasan pemasaran menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai dengan pihak lain. Nah, dari pengertian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pemasaran merupakan proses dari pertemuan antara individu dengan kelompok di mana masing-masing dari pihak ingin mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau inginkan melalui tahap menciptakan, menawarkan, dan penukaran. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan terhadap pemasarannya, yaitu yang pertama ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal sistem pemasaran. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini sebenarnya tidak dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan, seperti kebebasan konsumen dalam menerima dan menolak produk yang telah dipasarkan, politik dan peraturan pemerintah, keadaan perekonomian, kependudukan, serta munculnya pesaing baru. Yang kedua yaitu lingkungan internal pemasaran. Lingkungan internal ini dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti kemampuan produksi, keuangan, dan personalia, serta komponen-komponen bauran dari pemasaran yang meliputi price, produk, place, dan promosi. Selanjutnya yaitu pengertian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Gunawan pada tahun 2017 adalah suatu studi di mana ada individu, kelompok, atau organisasi di mana dapat memilih, membeli, serta menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka sebagai konsumen.
banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk. Dalam hal tersebut, biasanya manajemen perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang harus agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Faktor-faktor tersebut seperti yang pertama ada segmentasi. Biasa isu konsumen yang sering terjadi itu seperti konsumen mana yang paling tepat untuk produk kita dan sifat konsumen yang seperti apa yang harus digunakan untuk mensegmentasikan pasar produk kita. Yang kedua yaitu ada produk mana yang digunakan oleh konsumen saat ini dan keuntungan apa yang diharapkan oleh konsumen dari produk tersebut. Yang ketiga yaitu promosi yang bagaimana yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli dan menggunakan produk kita, dan iklan yang bagaimana yang paling efektif untuk produk kita. Yang keempat yaitu ada harga. Seberapa penting harga bagi konsumen untuk setiap pasar sasaran dan apa dampak dan perubahan harga terhadap perilaku pembelian. Dan yang kelima yaitu place atau distribusi, yaitu di mana konsumen bisa membeli produk kita dan apakah sistem distribusi yang telah kita lakukan berbeda akan mengubah perilaku dari pembelian. Nah, alasan mengapa seorang konsumen dapat membeli pada penjual tertentu atau alasan mengapa konsumen bisa membeli produk tertentu merupakan faktor yang sangat penting yang harus diketahui oleh perusahaan dalam menentukan desain produk, harga, saluran distribusi, dan program pemasaran perusahaan. Perilaku konsumen dapat memberikan gambaran di mana, dalam kondisi apa, dan bagaimana kebiasaan seseorang atau konsumen dapat membeli suatu produk tertentu dengan merek tertentu. Seperti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh konsumen terhadap merek pesaing, konsumen yang bagaimana yang membeli suatu merek atau mengapa mereka membeli produk tersebut, serta dalam situasi yang bagaimana konsumen dapat membeli dan menggunakan produk dari pesaing. Dengan demikian, semakin banyak kita belajar tentang perilaku konsumen ini, maka semakin besar juga kesempatan untuk perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasarannya agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.